Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Aprianto Paneo, M-Pharm Apoteker. Saya salah satu dosen tetap di jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Di jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo terdiri atas beberapa rumpun ilmu dan salah satunya adalah rumpun ilmu farmaseutika dan teknologi sediaan farmasi. Dan saya merupakan salah satu tim teaching di dalam rumpun ilmu tersebut. Pada rumpun ilmu tersebut terdapat mata kuliah yang saya ampu yaitu teknologi sediaan cair dan semi padat atau semi solid. Mata kuliah ini dikontrak oleh mahasiswa pada level semester 3 dengan kode mata kuliah HAC 64152. Bobot SKS pada kuliah ini sebesar 3 SKS di mana terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pertemuannya sebanyak 16 kali, terdiri atas 14 kali teori dan praktikum, dan 1 kali pada ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali pertemuan pada UAS atau ujian akhir semester. Teknologi sediaan cair dan likuida merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar, formulasi, dan teknik pembuatan sediaan obat dalam bentuk cair atau likuida dan setengah padat atau semi solid. Topik yang dibahas mencakup bahan-bahan yang digunakan melalui proses pembuatan, karakteristik fisik dan kimia sediaan, serta pengujian mutu dan memastikan keamanan dan efektivitas produk. Bentuk pembelajaran terdiri atas kuliah dan praktikum. Di dalam mata kuliah ini terdiri atas 4 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, dan diskusi mengenai teknologi sediaan farmasi, serta menjunjung tinggi moral dan kemanusiaan dalam praktik kefarmasian. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teori, metode, dan aplikasi teknologi farmasi dalam formulasi pembuatan dan evaluasi mutu sediaan cair, semi padat, dan steril berdasarkan prinsip farmaseutika dan mikrobiologi farmasi. Kemudian CPMK berikutnya adalah mahasiswa mampu merefleksikan permasalahan dalam proses formulasi, produksi, dan pengendalian mutu serta liquid dan semi solid serta steril, dan mengevaluasi dampaknya terhadap mutu produk, keselamatan pasien, dan tanggung jawab profesional dalam pengambilan keputusan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Kemudian CPMK terakhir adalah mahasiswa mampu merancang dan mempraktikkan proses produksi sederhana, sediaan cair, semi padat, dan steril sesuai prinsip CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, termasuk tahapan penimbangan, pencampuran, evaluasi mutu, pengemasan, dan penyimpanan. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah delivery, kemudian interaction, dan assessment. Delivery yaitu ceramah interaktif, demonstrasi, studi kasus, penugasan, perancangan sediaan cair maupun sediaan semi padat atau semi solid. Interaction adalah diskusi, praktikum, kerja kelompok, presentasi, dan pemberian umpan balik. Kemudian asesmennya terdiri atas 2. Yang pertama adalah dalam bentuk kuis, observasi sikap dan tugas, diskusi, laporan praktikum, serta umpan balik berkala. Kemudian untuk asesmen sumatifnya terdiri atas ujian tengah semester atau UTS, kemudian ada ujian akhir semester atau UAS, presentasi, serta proyek perancangan formula sediaan semi cair dan sediaan semi padat atau semi solid. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini yaitu adalah referensi utama dan referensi tambahan atau referensi pendukung. Referensi utama yaitu buku referensi atau buku ajar yang terbaru
Kemudian untuk referensi tambahan atau pendukung terdiri atas kombinasi dari buku-buku referensi, buku ajar, kemudian artikel-artikel internasional maupun artikel nasional yang terakreditasi, dan kemudian beberapa buku yang saya buat dengan kolaborasi dengan dosen-dosen tim pengampu di dalam rumpun ilmu farmaseutika dan teknologi sediaan cair dan semi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Muhammad Aprianto Paneo, ya, dosen di jurusan farmasi, ya. Yang pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua. Adapun pertemuan pertama sudah kita sampaikan sebagaimana apa saja yang akan kita kuliahkan selama beberapa kali pertemuan, dan pada kali ini pertemuan kedua itu menjelaskan tentang jenis-jenis sediaan semi solid. Adapun sediaan semi solid itu berupa salep, krim, gel, pasta, dan suppositori yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, ada yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Baik, izin memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita masuk, Bapak mau absen dulu ya. Nah. Oke. Bapak absen dulu. Yang pertama Andi Fajri. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Deswita. Hadir, Pak. Ya. Askia Maharani. Afra Pakaya. Hadir. Nafia Lahmuda. Hadir, Pak. Oke. Rahmi Arvina. Hadir, Pak. Vina Mawadda. Hadir, Pak. Izatul Habib. Hadir, Pak. Rafika Mamonto. Hadir, Pak. Dwi Laras. Hadir, Pak. Elsya Safira Hilmi. Hadir, Pak. Yolanda Randubada. Hadir, Pak. Faras Estalamaga. Hadir, Pak. Rasyad Abdul Karim. Hadir, Pak. Syahril Karim. Hadir, Pak. Siti Sarah Mayang. Hadir, Pak. Dewi Sasahan. Hadir, Pak. Oke, semuanya ada yang terlewati? Oke, sip. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Jadi adik-adik mahasiswa, ini adalah landasan pembelajaran, ya. Jadi materi yang Bapak sampaikan ini merupakan bagian dari RPS mata kuliah yang teman-teman sudah kontrak di SIAT, ya, yaitu terkait dengan mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat. Nah, adapun keterlibatan dalam perkuliahan ini itu pada CPMK 2, yaitu bagaimana teman-teman merancang formula sediaan farmasi. Kemudian yang kedua, nah, sub CPMK dan materinya adalah klasifikasi, metode, dan bentuk-bentuk sediaan seperti salep, krim, dan gel. Ya. Adapun fokus pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu teman-teman, ya, mahasiswa mampu untuk menjelaskan klasifikasi. Nanti Bapak akan tanyakan sebentar. Kemudian apa saja sih komponen-komponen dalam formula sediaan semi solid? Selanjutnya adalah metode formulasi dari 5 jenis sediaan semi solid dan bagaimana aplikatifnya serta komprehensifnya di dalam bidang kefarmasian. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang kedua. Jadi teman-teman dari perkuliahan hari ini Bapak harapkan adalah pertemuan ini teman-teman bisa mengerti apa definisi dan karakteristik dari sediaan semi solid. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengidentifikasi apa saja sih perbedaan atau karakter dari masing-masing jenis sediaan semi solid. Kemudian berikutnya adalah komponen di dalamnya. Kan biasanya di dalamnya itu ada basis, ya. Mungkin mata kuliah eksipien yang sudah juga kita pelajari, ya, di mata kuliah yang lain. Kemudian konsistensinya serta sifat fisika dan jenis-jenis dari sediaan. Kemudian begitu juga Bapak akan sampaikan terkait dengan komponen formula, ya, seperti zat aktif, ya, karena suatu sediaan itu bukan hanya zat aktif, jadi ada eksipien pendukung di dalamnya, ya. Jadi tidak bisa hanya zat aktif saja, harus ada eksipien pendukung untuk membantu agar sediaan tersebut bisa melalui rute yang sudah ditargetkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode pembuatannya, ya. Kadang kita sudah punya sediaan tapi kita bingung bagaimana cara pembuatan gel. Apakah pembuatan gel sama dengan pembuatan krim
atau salep itu memiliki pembuatan yang berbeda ya. Padahal kalau kita tahu ini semua digunakan untuk topikal. Nah, tetapi ternyata karakternya berbeda-beda. Ada yang transparan, ada yang berminyak, ada yang kaku atau keras, dan ada pun yang berbeda bentuk lainnya ya. Adapun alur materi pada hari ini yaitu kita akan belajar seperti tadi Bapak sampaikan terkait dengan konsep dasar, klasifikasi, komponen formula, metode formulasi, serta penerapannya. Nanti terakhir kita akan main kuis ya. Nah, Bapak ingin evaluasi teman-teman itu seperti apa penyerapan materi hari ini. Nah, ini adalah konsep dasar. Sebenarnya apa sih itu sediaan semi-solid? Ya, sediaan semi-solid adalah sediaan yang memiliki konsistensi yang berbeda di antara beberapa sediaan yang mungkin teman-teman sudah pelajari. Ya, mungkin ada sediaan apa? Ada sediaan cair ya, ada sediaan padat, mungkin sebelumnya sudah belajar tentang tablet ya, atau sediaan cair sudah belajar tentang sirup ataupun eliksir. Nah, ini karakternya berbeda untuk sediaan semi-solid. Adapun yang perbedaannya adalah karakter utamanya, dia tidak mengalir bebas seperti sediaan cair ya. Kalau misalnya semi padat ini dia agak berbeda. Teman-teman bisa perhatikan, yang pertama dia tidak mengalir bebas seperti sediaan cair. Dia berubah bentuk saat diberikan tekanan ya, pada saat dioleskan ke kulit. Nah, kemudian dia akan menyebar pada kulit atau pada mukosa tergantung dari target di mana sediaan itu kita gunakan. Kemudian melekat pada tempat aplikasi ya seperti krim gel ya. Jadi ketika kita aplikasikan dia harus melekat pada kulit. Nah, kemudian dia memiliki sifat viskoelastis. Kemudian beberapa parameter pentingnya adalah viskositas dan daya sebar. Ya, seperti Bapak jelaskan tadi di awal bahwa beberapa karakter itu berbeda-beda. Ada yang sangat viskos, ada yang sangat encer ya, bahkan ada yang sangat ringan. Nah, kemudian daya lekatnya pun berbeda-beda. Nah, misalnya contohnya nanti Bapak jelaskan seperti pasta dia lebih keras, sedangkan kalau yang krim atau gel dia lebih ringan ya. Nah, ini adalah 5 jenis utama sediaan semi-solid. Walaupun nanti sebenarnya sudah banyak pengembangannya, tapi pada dasarnya itu 5 ini yang paling sering dibuat ya dan juga digunakan oleh pasien. Yang pertama adalah salep. Nah, ini adalah salep dan krim, formulasi dan karakteristiknya. Jadi salep itu tadi efek oklusifnya kuat dan dapat mengurangi penguapan air. Dia melekat lebih lama ya. Jadi kebanyakan orang pakai salep itu lebih ke pengobatan. Ya, misalnya pengobatan luka bakar bisa menggunakan salep atau misalnya ruam ya, atau misalnya jamur. Nah, orang lebih suka menggunakan salep. Kemudian ada krim. Nah, krim tadi ada minyak dalam air, ada air dalam minyak. Ya, dia lebih ringan dibandingkan salep ya. Tapi krim itu dia harus benar-benar menggunakan emulgator yang tepat. Kalau tidak, dia krim mau pecah ya. Airnya akan sendiri, minyaknya pun akan sendiri. Akhirnya stabilitasnya dikurangi. Tapi krim ini sebenarnya lebih mudah dibersihkan dibandingkan dengan salep. Tetapi salah satu kekurangannya adalah menjaga stabilitasnya itu yang paling penting. Kalau salep kan dia cuma satu fase minyak. Tapi kalau krim dia 2 fase. Ya, kita lebih mudah dibersihkan, tapi salah satu titik yang harus kita korbankan adalah bagaimana kita menjaga stabilitas dari krim. Gitu. Kemudian basis salep tadi ada yang hidrokarbon, misalnya vaselin putih, vaselin kuning. Nah, kemudian ada absorpsi, nah, dia dapat menyerap air. Nah, bisa juga dalam bentuk emulsi dan juga larut air seperti basis PEG. Metode pembuatannya ada inkorporasi, triturasi, levigasi, dan fusi. Ya, nanti teman-teman, nanti kita akan bagaimana cara membuat salep, kita akan sama-sama ketemu nanti di praktikum. Ya. Nah, oke. Kemudian untuk yang krim, seperti tadi, dia berbasis minyak dan air, kemudian dia juga harus ada humektan, pengawet, antioksidan, dan pengatur pH. Dan yang paling penting adalah harus ada emulgatornya. Kalau tidak ada emulgator, bisa jadi minyak sendiri, air sendiri. Karena air dan minyak itu tidak pernah akan menyatu. Jadi ada emulgator dalam bentuk surfaktan, ya, dia bisa membuat agar si minyak dan air ini bisa lebih stabil. Dia tidak akan bercampur, tapi ada satu sistem yang akan menstabilkan mereka, yaitu adalah emulgator. Nah, metode emulsifikasi bisa dengan memanaskan kedua fase, kemudian kita campur. Nah, kita perlu tambahkan juga tadi agen peningkat kekerasan ya, karena kalau misalnya dia cair cuma jadi emulsi cair. Kalau untuk krim jadi dia harus mengeras ya. Namun mengerasnya tidak seperti pasta ya. Nah,
Oke. Oh iya, ini saya lupa. Ya, tadi resiko ketidakstabilan tadi yang saya sampaikan, dia bisa memecah. Nah, itu biasanya disebut dengan creaming, flokulasi, koalensen, dan pemisahan fase. Ya. Nah, kemudian untuk gel, ya. Nah, yang di atas ini bisa teman-teman lihat, ini adalah karakteristik dari gel. Jadi ada matriks-matriks gel. Jadi di dalam ini adalah air, ya. Kemudian yang warna merah itu orange ini adalah si gelnya. Jadi air yang dibungkus oleh gel. Nah, sehingga gel itu kadang kita lihat ini cuma air ya. Ya, karena memang dia hanya dibungkus begitu sama si gelling agent tadi. Kemudian yang pasta, nah ini bisa teman-teman lihat ini sangat berbeda ya. Di bawah ini sangat kaku ya. Nah, dia biasa menggunakan zinc oxide, kemudian pati ya, kemudian kalsium karbonat yang secara karakteristik eksipien itu sangat keras. Jadi kenapa dia lebih condong kaku dibandingkan dengan sediaan gel, salep maupun krim. Kemudian ini adalah suppositoria ya. Suppositoria yang saya bilang tadi, dia ada bisa digunakan secara rektal atau digunakan pada ovula atau digunakan pada uretra ya. Atau lebih ke misalnya ada orang yang memiliki infeksi ya pada saluran kemih. Nah, biasanya ada resep yang di dalamnya tersedia sediaan suppositoria karena dia akan memberikan efek lokal ya. Atau biasanya orang yang konstipasi, nah dikasih masuk misalnya suppositoria ya, supaya nanti dia tidak susah buang air besar karena dia akan memberikan efek lokal. Kemudian atau pasien yang sulit menelan, ada orang yang tidak biasa menelan tablet ya, atau macam seperti saya gambarkan tadi pada kondisi tertentu ya kan, nah, seperti anak demam ya, nah itu kan, atau misalnya pada pasien yang stroke, nah itu kan tidak bisa menelan ya, jadi kita harus bisa gunakan suppositoria. Oke, kemudian ini ada tahapan pembuatan. Nah, jadi kalau suppositoria itu dia ada cetakannya, ya. Cetakannya itu akan menentukan dia akan ke rute mana. Ya, kalau cetakannya dia seperti bentuk torpedo, berarti biasanya untuk dubur. Kalau dia berbentuk ovula atau dia berbentuk batang, nah itu biasanya untuk untuk infeksi saluran kemih biasanya digunakan. Oke. Nanti untuk cara pembuatannya, nanti insya Allah kita akan ketemu di praktikum. Nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana step by step pembuatannya dan eksipien apa saja yang akan digunakan untuk membentuk sediaan yang akan kita buat. Dalam hal ini adalah sediaan semi solid. Oke. Kemudian ini adalah panduan atau rangkuman ya. Jadi macam misalnya kalau kulit yang sangat kering kita menggunakan apa? Salep ya, karena tadi dia oklusif dan protektif. Kalau misalnya penggunaan harian yang nyaman, kita menggunakan apa? Krim. Ya, kita menggunakan krim. Kalau misalnya dibuat untuk sensasi sejuk atau untuk yang kulit berminyak, gel ya. Kalau misalnya kulitnya berminyak, kita pakai lagi salep, yang jadi minyak sekali ya. Nah, kalau lesi basah dan berair, kita gunakan apa? Pasta. Kalau misalnya pemberiannya melalui rongga tubuh selain oral, tadi kita gunakan apa tadi? Suppositoria. Oke. Tadi kita sudah menjelaskan sampai di sini. Ada pertanyaan atau mungkin kita sesi sharing di sini? Oke, silakan. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah suatu zat aktif yang sama bisa digunakan dalam pembuatan sediaan krim, gel atau pasta, dan juga apakah nantinya efek terapi yang akan ditimbulkan pada tubuh itu akan sama? Oke. Bagus pertanyaannya, apakah semuanya itu bisa dibuat dalam bentuk sediaan, ya? Nah, saya sudah sampaikan tadi awal bahwa itu berbeda-beda, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat untuk lebih ke pengobatan, ya, misalnya untuk kita inginkan sediaan ini dia lebih tahan lama, ya, lebih melekat, lebih kuat, karena untuk pengobatannya kita akan memilih salep, ya, atau kita memilih pasta seperti itu, ya. Jadi tidak semua zat aktif itu bisa dibuat dalam bentuk sediaan yang sama. Ya, atau misalnya kita ingin buat zat aktif yang ditujukan untuk kosmetik, maka Sadil akan milih mana?
Kalau untuk kosmetik dia lebih bagus menggunakan yang gel. Ya, gel ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kosmetik menggunakan salep ya, mukanya sudah berminyak, dipakai lagi basis minyak ya, jadi tidak enak untuk atau tidak nyaman untuk digunakan ya. Saya pikir Saril udah mengerti ya? Sudah mengerti, Pak. Oke, jadi pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu untuk Saril. Oke, pertanyaan berikutnya masih ada? Ya, bagus. Namanya siapa? Rafika, Pak. Oke, Rafika. Saya mau izin bertanya, Pak. Bagaimana cara kita dapat menentukan bahwa suatu formula itu sebaiknya dibuat dalam krim minyak dalam air atau krim air dalam minyak, Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan itu ketika kita membuat krim ya, itu lebih baik kita buat minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, saya kasih contoh misalnya sediaan untuk seperti tadi hampir sama dengan pertanyaannya tadi Saril. Misalnya sekarang kita lihat pernah menggunakan sabun ketika sudah digunakan, ada yang setelah digunakan dia keset, ada yang ketika kita gunakan sabun dia masih masih menempel. Nah, itu adalah komposisi dari si emulsi tadi. Begitu. Jadi ada ditujukan untuk yang kulit kering, maka dia akan memilih tipe apa? Air dalam minyak, ya. Kalau misalnya dia memilih minyak dalam air fase luarnya, nanti takutnya sudah kulitnya kering, tambah kering lagi, ya. Begitu. Dan untuk mengatur apakah dia bisa dari minyak dalam air atau air dalam minyak, itu ada komposisi namanya HLB, hydrophilic lipophilic balance. Nah, dalam HLB itu kita bisa menentukan berapa persen untuk yang fase minyak dan berapa persen untuk fase air. Mana yang akan mendominasi itu akan menentukan si ininya akan menjadi bentuk seperti apa, minyak dalam air atau air dalam minyak. Seperti itu ya. Oke, bisa terjawab ya, Rafika ya. Oke, ini semakin bagus ya pertanyaannya ya. Masih semangat? Masih. Oke, lanjut. Insya Allah saya pikir adik-adik masih juga mungkin masih banyak juga ya pertanyaannya, tapi karena waktu kita terbatas, nanti Bapak akan berikan tugas ya. Kita akan tugas melalui LMS, nanti akan dikerjakan dan akan saya pantau secara online. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, nanti Bapak akan evaluasi ya. Kita akan main kuis seperti yang sudah saya janjikan tadi di awal ya. Oke, jadi hari ini kita akan evaluasi ya. Setelah tadi kita sudah tanya jawab, Bapak sudah memberikan materi. Jadi Bapak ingin evaluasi ya, teman-teman itu pemahamannya sampai sejauh mana. Tapi kita bikin lebih interaktif ya, supaya kita lebih happy ya, tidak tegang ya. Oke, sekarang teman-teman silakan masuk ke link yang sudah Bapak berikan. Silakan bisa keluarkan gadgetnya masing-masing ya. Semua sudah gabung? Oke. Jadi silakan diisi, di scroll di bawah. Ya, sementara Rafika yang memimpin. Ya, kita lihat. Oke, sekarang disusul oleh Rahmi. Ya, sekarang oke, Rafika dan Askia sudah finish ya. Mana Askia dan Rafika? Oke, sudah finish. Ya. Waktunya akan segera selesai. Oke. Kayak kita hitung sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan semua dulu. Ya. Nah, di sini yang peringkat 1 ada Rafika. Tepuk tangan untuk Rafika. Oke, kemudian ada El Safira. Coba berdiri, El Safiranya mana? Berdiri. Ya, kemudian ada Vina Mawada. Mana Vina? Ya, berdiri. Ya. Oke, kemudian ada Navia. Mana Navia? Oke. Kemudian peringkat kelima ada Askia. Mana Askia? Ya, oke. Dan disusul oleh beberapa teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ini juga nilainya juga cukup bagus-bagus ya. Nanti akan Bapak lihat apa lagi yang perlu saya kembangkan ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan progresif yang bagus di mata kuliah sediaan semi solid dan cair ya. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini,
ini ada beberapa tugas ya. Nah, jadi nanti akan Bapak cek di LMS-nya ya. Nanti ada kelas di dalam, yaitu terkait dengan tugas ya. Harapannya teman-teman bisa mengerjakan tugas. Nanti akan dibuat ya 4 sampai 6 kelompok. Oke. Jadi berbagi saja, misalnya ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Jadi ada 6 kelompok. Jadi setiap anggota harus wajib berpartisipasi. Nanti saya akan lihat, Bapak akan lihat di LMS-nya. Kemudian ada ketua dan penyaji, silakan adik-adik mahasiswa pilih saja ya dari kelompoknya. Kemudian analisis dan diskusinya ada 20 menit ya. Di dalam ini saya akan setting di LMS-nya. Kemudian ada penyusunan lembar kerja 15 menit. Presentasinya 4 menit per kelompok ya di dalam LMS tersebut. Kemudian ada tanggapan dan umpan balik ya. Nah, ini kelompok 1 ya, itu mendapatkan materi tentang salep. Kelompok 2 itu krim, kelompok 3 gel, 4 pasta, 5 supositoria. Nah, kemudian ini sudah ya. Nah, produk yang akan dikumpulkan adalah di situ kalian akan membuat lembar analisis kelompok, kemudian tabel formula konseptual dan presentasi lisan ya. Nanti Bapak akan lihat bagaimana tugas yang Bapak berikan kita melalui LMS ya. Apa saja yang akan Bapak nilai? Yang pertama adalah keaktifan ya. Di dalam kelompok itu perlu adanya keaktifan ya. Jadi jangan ketika saya cek di LMS, ternyata ada yang hanya diam-diam ya. Pasti akan berbeda nilainya dengan yang aktif. Kemudian ada ketepatan konsep ya. Dia harus tepat. Jangan terlalu banyak, ternyata banyak yang tidak tepat. Oke? Kemudian argumentasinya ya. Ketika diskusi itu harus aktif. Menanggapi pendapat, ada pertanyaan, ada pendapat. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk keaktifan yang akan dinilai. Kemudian kerjasama ya. Jangan di satu kelompok hanya satu orang yang menjadi leadernya, yang lainnya cuma diam-diam ya. Jadi harus saling membantu. Nah ini ya penilaian kelompok. Yang pertama adalah ketepatan bentuk sediaan, karakteristik sediaan, basis komponen formula, metode formulasi, rasionalisasi kasus, dan komunikasi serta referensi yang kalian gunakan dalam membuat tugas. Nah, ini akan saya lihat refleksi dan umpan balik dari saya ketika menilai hasil dari tugasnya teman-teman. Oke, sebelum akhiri ada yang bertanya? Terkait apa? Ya, silakan. Oke, tugasnya akan dibuat dalam bentuk apa? Tugasnya akan dikerjakan melalui LMS, ya. Melalui link tadi yang kalian pakai di kuis. Nah, nanti di dalamnya ada kelas, silakan kalian masuk dan kalian kerjakan per kelompok yang sudah dibagi tadi. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan kali ini. Semuanya sudah tidak ada pertanyaan, cukup jelas? Jelas. Ya, oke. Untuk itu saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kita semua. Demikian video pembelajaran PDD UKTPT ini saya buat, yaitu untuk di bagian bidang pengajaran dan salah satu syarat untuk pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.